Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian pada pecahan. Jadi pada hari ini kita akan membahas pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang pembagian pecahan SD MI kelas 5. Untuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Jadi pembagian pecahan caranya yaitu kita rubah dia dalam bentuk perkalian dengan cara dengan dikalikan dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Nah, kita contohkan dulu, perhatikan bilangan pecahan berikut. Jadi 2/5 akan dirubah menjadi 5/2. Jadi pecahan 2/5 dan 5/2 apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 dikali 5/2 sama dengan 1. 2 kali 5 10, 5 kali 2 10, 10/10 sama dengan 1. Kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1, atau kebalikan pecahan 2/5 adalah 5/2, kebalikan pecahan 5/2 adalah 2/5. Jadi pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh soalnya. Untuk bagian pertama kita akan membahas tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Jadi seperti yang kita ketahui, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sedangkan pecahan biasa seperti contohnya 2/5, 2/6, 1/3, 1/5, 1/8 dan sebagainya. Jadi kita contohkan 6 dibagi 1. Nah, nanti kita rubah dulu caranya. Nah, bilangan yang keduanya ini, yang 1/4 ini akan kita bagi, ini akan kita rubah. Nah, seperti ini penyelesaiannya. 6 dibagi 1/4 yang bagi menjadi kata kali, dan 1/4-nya kita balikan. Jadi dia menjadi 1 seperti yang kita pahami dengan cara dirubah tanda bagi, dirubah tanda kali, dan bilangan yang keduanya setelah tanda bagi itu kita balikan. Jadi 1/4 dirubah menjadi 4/1 dibalikan, berarti 6 dikali, jadi 6 dikali 1 sama dengan 24. 6 kali 4 24, 1 sama dengan 24. Jadi pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa caranya yaitu tanda bagi kita rubah dia menjadi tanda kali, dan bilangan setelah tanda bagi balikan. Gampang caranya, yaitu menjadi 6 bagi 1/4 sama dengan 6 kali, yang ininya dibalikan berarti 4/1 sama dengan 6 kali 4 24/1 sama dengan 24. Itu gampang ya cara mencari pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Sampai sini paham ya adik-adik ya, dengan cara yang bilangannya berubah, ya bagi berubah tanda menjadi tanda kali, dan bilangan yang setelah tanda bagi itu kita balikan. Kalau 1/4 jadi 1, 2/5 menjadi 5/2, 1/3 menjadi 3/1, 1/5 jadi 5/1, 2/7 menjadi 7/2 dan sebagainya. Oke, lanjutkan lagi. Itu selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, pecahan biasa contohnya yaitu 3/4 bagi 6. Jadi caranya rubah 6 nih sama dengan 6/1. Jadi 3/4 bagi 6/1 sama dengan, kita rubah tanda bagi menjadi tanda kali, dan bilangan setelah tanda bagi kita balikan. Jadi 3/4 kali 6/1 menjadi 1/6. Lalu setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang,
penyebut dengan penyebut. 3 kali 1 3 per 4 kali 6 24, 3 per 24. Sama-sama lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 8. Jadi 3 per 4 dibagi 6 hasilnya adalah sama dengan 1 per 8. Jadi caranya cukup gampang. Berarti kalau 6 berarti 6 per 1. Kalau kita balikan jadi 1 per 6. Gitu juga kalau dia 5 jadi 5 per 1. Jadi 1 kalau kita balikan jadi 1 per 5. Jadi pembagian pecahan biasa apabila dibagi dengan bilangan asli, cukup caranya kita rubah nih tanda bagi menjadi tanda kali dan 6 per 1 menjadi 1/6. Oke, bisa ya cara membagi pecahan biasa dengan bilangan asli. Lanjutkan pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Jadi dengan pecahan biasa dengan bilangan asli. Sekarang bilangan asli, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. Pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, pembagian diubah menjadi bentuk kalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Kita contohkan 6 dibagi 1 per 4. Lalu dapat kita selesaikan 6 dibagi 1 per 4 sama dengan kita rubah nih 1 per 4 nih pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 6 dibagi 1 kali 4 apa 1 5. Berarti 6 dibagi 5 per 4. Lalu kita kalikan 6 dikali ini, lalu 5 per 4 berubah kita balikan menjadi 4 per 5. Lalu kita kalikan lagi 6 kali 4 per 5, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Lalu 6 kali 4 24 per 5. Lalu kita sederhanakan 24 bagi 5 sama dengan 4 per 5. Nah, caranya yaitu 6 bagi 1 per 4. Kita rubah 1 per 4 menjadi pecahan biasa. 6 dibagi 1 kali 4 1 5 per 4. Lalu kita kalikan 6 dikali dibalikan 5 per 4 menjadi 5. 6 kali 4 24 per 5. Jadi sama dengan 4 per 5. Jadi bagian bilangan asli dengan pecahan campuran, caranya yang pertama kita rubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu. Setelah itu bagian diubah menjadi bentuk kalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua seperti contoh ini. Jadi ya, kalau pecahan campuran harus dijadikan pecahan biasa dulu. Hanya bilangan setelah bagi terus kita balikan, dan kalau dia berubah tanda menjadi kali, bilangan setelah bagi balikan. Bisa ya, jadi mencari pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Lanjutkan lagi. Bagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli selesaikan dengan cara berikut. Pertama, pecahan campuran harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Yang kedua, pembagian diubah menjadi bentuk kalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Contohkan. Ini pecahan campuran dulu, berarti 1 per 4 dibagi 8. Selesaikan 1 per 4 dibagi 8, kita jadikan pecahan biasa dulu 1 per 4 nya. 1 kali 4 tambah 1 5, jadi dia 5 per 4 dibagi 8. 5 per 4 dibagi 8 sama dengan 5 per 4 dibagi 8, ini sama dengan 8 per 1 sama dengan 5 per 4. Kita coba jadi tanda kali dan bilangan keduanya ini kita kalikan. Berarti 5 per 4 dikali 1 per 8. Setelah kita kalikan, lalu kita kalikan bilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 1 5, 4 kali 8 2. Jadi 1 per 4 dibagi 8 hasilnya adalah 5 per
32. Ingat caranya yang pertama, kalau dia pecahan campuran, terus kita jadikan dia pecahan biasa. Lalu bagi kita rubah menjadi bentuk kalian. Bilangan setelah pembagian itu kita balikan. Menjadi kalau 8 menjadi 8/1, kita balikan menjadi 1/8. Seperti contoh ini, 1/4 dibagi 8, kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. 5/4 dibagi 8 sama dengan 5/4 dibagi 8/1 sama dengan 5/4. Kita rubah tanda kali dan 8/1 menjadi kita balikan menjadi 1/8. Lalu pembilang dengan pembilang kalikan, penyebut dengan penyebut kalikan. 5 kali 1 5, 4 kali 8 32. Ya, kalau dia ada pecahan campuran harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat itu ya selalu ya adik-adik ya. Kalau dia bilangan asli 8, berarti kalau sama dengan 8/1, lalu kita balikan jadi 1/8. Selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut. Sama dengan yang sebelumnya, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan pada bilangan kedua. Contohkan, 2/1/4 dibagi 3/5. Dapat kita selesaikan. 2/1/4 dibagi 3/5. Ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 4 8 tambah 1 9/4 bagi 3/5. Lalu 9/4 kita rubah menjadi tanda kali. Yang ini bilangan keduanya ini kita balikan 3/5 menjadi 5/3. Lalu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 9 kali 5 5 kali 3 14. Lalu kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, berarti 3/4. Jadi hasil dari 2/1/4 dibagi 3/5 adalah 3/4. Dengan cara kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu pembagian diubah menjadi bentuk kalian, lalu ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan keduanya. Jadi di sini 2/1/4 kita rubah dulu dalam pecahan biasa jadi 9/4 bagi 3/5 dan lalu kalikan, dan bilangan keduanya atau setelah bagi itu balikan 3/5 menjadi balikannya adalah balikan menjadi 5/3. Lalu kita kalikan lagi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi pecahan 2/1/4 dibagi 3/5 hasilnya adalah 3/4. Pokoknya kalau ada selalu pecahan campuran, jadikan dia pecahan biasa. Itu saja adik-adik ya. Lalu tanda bagi kita rubah menjadi tanda kali. Bilangan setelah tanda bagi itu, setelah kita rubah tanda kali, kita balikan. Kalau 3/5 menjadi 5/3. Kalau 2/3 menjadi 3/2. 7 menjadi 7/4. Kalau 9/5 menjadi 5/9. Kalau 8/1 menjadi 8/8 dan seterusnya. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. Masing-masing pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk kalian. Gantilah bilangan bagi dengan kebalikan bilangan kedua. Kita contohkan, 2/3/4 dibagi 1/1/5. Jadi dua pecahan campuran ini kita rubah dulu ke pecahan biasa. Lihat nih kita penyelesaiannya. 2/3/4 dibagi 1/1/5. 2 kali 4 8 tambah 3 11/4 bagi 1 kali 5 5 tambah 1 6 6/5. Jadi 11/4 dibagi 6/5. Karena sudah menjadi pecahan biasa keduanya,
Lalu kita selesaikan tanda bagi 11/4 dikali. Kita balikan 65 menjadi 5/6. Lalu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 11 kali 5, 55. Kali 6, 20. Sama dengan 27/24. Jadi 23/4 bagi 1/5 sama dengan 27/24. Ingat, kalau dia keduanya pecahan campuran, harus kita rubah kedua-dua masing-masing pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, lalu kita selesaikan. Yang kalinya kita rubah menjadi, yang baginya kita rubah menjadi tanda kali, dan bilangan yang keduanya ini kita balikan. 65 menjadi 5/6. Setelah dikali, bilangan keduanya dibalikan, lalu kita kalikan lagi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini 11 kali 5, 55, kali 6, 20, sama dengan 27/24. Mungkin sampai di sini adik sudah bisa memahami pembagian pada pecahan. Dan kalau dia bilangan asli, misalkan 6 sama dengan 6/1. Kalau dia bagi, atau setelah bagi dia balikan 6/1 sama dengan 1/6. Lalu pokoknya tanda bagi bilangan kedua setelah tanda bagi harus kita balikan, berubah tanda kali dia, bilangan keduanya itu kita balikan. Selanjutnya kalau dia pecahan campuran, harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, wow. Lalu mungkin seperti itu mengenai pembagian pada pecahan. Lanjutkan lagi kalian pembagian pecahan. Nah, ada di soal kita temukan ada penggabungan antara perkalian dan pembagian. Dalam operasi perkalian dan pembagian pecahan diselesaikan dengan cara berikut. Semua bentuk pecahan diubah menjadi pecahan biasa. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Jadi caranya yang pertama yaitu semua bentuk pecahan diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Setelah itu bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kita lihat contoh soalnya. 3/4 dikali 1/2 dibagi 2/5. Di sini ada pecahan campuran, di sini ada tanda kali dan ada tanda bagi. Jadi ingat, kalau dia pecahan campuran harus kita rubah dulu ke pecahan biasa. Jadi kita selesaikan 3/4 kali 1/2 dibagi 2/5 sama dengan 3/4 dikali 1 kali 2, 2 tambah 1, 3/2 dikali 3/2, lalu di tanda kali yang ininya kita balikan menjadi 5/2. 2/5 menjadi 5/2, lalu kita kalikan 3 kali 3, 9 kali 5, 5 4 kali 2, 8 8 kali 2, 16 45 16 sama dengan 2, 13 16. Jadi hasil dari 3/4 kali 1/2 bagi 2/5 sama dengan 2, 13 16. Ingat ya, dalam hal perkalian dan pembagian pecahan kalau ada ditemukan dalam soal, semuanya harus dalam bentuk pecahan. Semua bentuk pecahan harus diubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Setelah dirubah dalam bentuk pecahan biasa, pembagiannya diubah menjadi bentuk perkalian. Dan bilangan setelah pembagi itu harus kita balikan. Kalau dia bagi, kita rubah dia menjadi tanda kali. Demikian dulu mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita tentang soal cerita pembagian pecahan. Penyelesaian soal cerita pembagian pecahan mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, kita harus menuliskan kalimat matematikanya dulu. Setelah kita tuliskan kalimat matematikanya, setelah itu kita menyelesaikan kalimat matematikanya. Ketiga, menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ditanyakan. Untuk lebih jelasnya, kita coba ke
contoh soal. Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk Anda peserta kegiatan perkemahan Penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Jadi kita selesaikan. Pertama, kalimat matematikanya yaitu 5 bagi 1/5 sama dengan titik-titik. Setelah kita buat kalimat matematikanya, lalu kita selesaikan. Menyelesaikan kalimat matematika dengan cara 5, 1/5. 5 ini bilangan asli. Jadi 5 kalau ini tetap aja 5 kita bikin dikali. Jadi 1/5 menjadi 5/1. 5 kali 5, 25. 1 sama dengan 25. Jadi, banyaknya ketiga menjawab pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jadi, banyaknya potongan pita adalah 25 buah. Jadi, kita dapat membuat potongan pitanya sebanyak 25 buah. Dalam hal menyelesaikan soal cerita pembagian pecahan, harus caranya yang pertama yaitu menuliskan kalimat matematikanya, kedua menyelesaikan kalimat matematika, dan yang ketiga menjawab pertanyaan atau permasalahannya. Dari contoh ini, Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk Anda peserta kegiatan perkemahan Penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Dengan cara kita buat kalimat matematikanya dulu, yaitu kalimat matematikanya yaitu 5 dibagi 1/5. Setelah kita buat kalimat matematikanya, kita menyelesaikan kalimat matematikanya. 5 dibagi 1/5 sama dengan 5 dikali 5/1. 5 kali 5 25, 1 sama dengan 25. Setelah itu menjawab pertanyaan. Jadi banyaknya potongan pita adalah 25 buah. Demikian dulu pembahasan kita tentang pembagian pada pecahan B, pembagian pecahan campuran, bilangan asli, pecahan biasa, dan maupun kebalikannya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dapat membantu proses belajar adik-adik mengenai pemahaman tentang pembagian pecahan. Kalau ada adik-adik yang masih ragu, silahkan tonton lagi videonya dari awal dan pahami materi-materinya. Tetapi kalau masih ada pertanyaan mengenai pembagian pecahan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Demikian dulu. Kalau ada adik-adik pertanyaan, jangan lupa ya. Mengenai video ini jangan lupa dibagikan juga kepada teman adik-adik ya, kita sama-sama belajar tentang pembagian pecahan. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai berjumpa di video matematika mudah selanjutnya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.